Pemirsa, sawah pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi kos-kosan maupun villa wajib dikenakan pajak. Selama ini di Tenggarai banyak sawah berubah fungsi menjadi villa secara sembunyi-sembunyi dan tidak bayar pajak. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Pantai Munggu, Kuta Utara, banyak sawah produktif yang hijau beralih fungsi menjadi villa. Sebelumnya Pemkab Badung membebaskan sawah produktif dari pajak PBB sebagai dukungan terhadap petani. Namun seiring waktu, banyak ditemui sawah telah beralih fungsi menjadi villa atau kos-kosan atau properti komersial. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Badung, Wayan Sandre, meminta Pemkab Badung untuk melakukan pendataan dan memungut pajak PBB kepada pemilik lahan atau pemilik usaha yang lahannya telah beralih fungsi tersebut. Mereka bisa dikenakan pajak PBB, PHR, maupun pajak kos-kosan. Potensi pajak kos-kosan ataupun villa di Kecamatan Kuta Utara ini sangat besar, sehingga perlu dilakukan pendataan yang lebih maksimal lagi oleh aparatur terbawah hingga Bapenda. Potensi ini jika digarap maksimal tentu akan meningkatkan PAD Kabupaten Badung. Wayan Sandre meminta OPD terkait agar meningkatkan pengawasan dan memantau perubahan peruntukan lahan sawah menjadi kawasan komersial yang kerap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Saya melihat ada dua hal, penambahan pendapatan dari rumah kos-kosan atau villa yang ada di Badung. Pertama, bagi warga Badung yang mempunyai tanah yang tidak dikomersilkan bebas pajak. Kayak itu. Sekarang tanah tersebut berubah menjadi kos-kosan atau villa, akan muncul dua pajak. PBB dia wajib bayar karena sudah dikomersilkan. Kedua, karena di sana muncul transaksi rumah kos yang menghasilkan pendapatan termasuk villa, ini akan muncul pajak lagi satu, kos dan villa. Nah, ini saya melihat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah semakin cepat semakin baik, karena bagaimanapun juga kalau itu mampu dilakukan dengan baik dan optimal, ini berdampak kepada penyisihan pajak 10% kepada desa. Nah, di sini saya melihat belum maksimal, terutama daerah Kuta Utara, Munggu ke barat, termasuk di Kuta Selatan. Terkait pengenaan pajak 10% bagi kos-kosan, Wayan Sandre memaklumi adanya keluhan masyarakat, khususnya pemilik kos-kosan kelas bawah. Ia meminta Pemkab Badung mengenakan pajak yang lebih terjangkau bagi kos-kosan untuk kelas bawah. Riase, Bali TV.